السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh. Lah iki aku. Ya kon sapa? Maksudmu apa? Wong salat subuh diunjali sandal, ha? Maksudmu apa? Fik, tangi Fik, ki lho tugas Pancasila lho sik dorong saiki wis tanggal 3. Re. Kau di mana? Udah siap? Ya, ayo. Lah, pergi mana? Vicky. Fik. Awakmu kira cek suwe koyo rondo, ayo cepetan. Enggak katok itu lho. Kurang panggen. Wis cepetan, gak usah dus. Lambi undang. Re. Udah siap? Di jalan. Lagi kita membahas peristiwa itu. Oke. Bentar. Kurang satu. Zuri mana? Nah ini Zuri. Lah, kenapa nyariin aku? Yang rekam dari tadi siapa? Bukan aku, ayo. Ini. Yaudah, di jalan. Tadi saya kelompok di mana? Gedung B atau di Dasar? Ini anaknya siapa sih? Gak tahu. Tapi Cepatlah. Bikin minum itu dulu lah. Disuting bikin minum itu, Cok. Ayo, Bi.
Wih, haus nih. Haus. Gak haus. Haus. Wih, bagus sih. Hai, ketemu lagi dengan saya Atoilah. Kali ini aku, enggak sih sebenarnya kami, tapi bentar, nanti ada yang masuk lagi. Kami akan membahas tentang apa itu toleransi. Toleransi itu kalau dalam bahasa Arab artinya tasamuh, atau bahasa Indonesianya itu tenggang rasa. Jadi kita harus menghargai adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kalau contohnya itu semisal kalau kita di UIN ini, nih, misal ada teman saya ini, ayo cepat kau masuk. Hai. Nah, nama dia, siapa namamu? Rey. Nama panjang lah. Safrianto Lamondo. Oh, Safrianto Lamondo. Kau masuk. Cepat. Ini durasi nih. Siapa namamu? Sini loh. Siapa namamu? Vicky. Nah, contohnya seperti ini. Kau dulu lah. Kau dari asalmu dari mana? Gorontalo. Asalmu dari mana? Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Ya, dia ini asalnya Ponorogo. Kalau aku asalnya Pasuruan. Dia sukunya Gorontalo. Kalau dia sukunya Jawa. Kalau aku campuran. Ada suku Jawa, ada suku Madura. Kita meskipun beda-beda sukunya masih tetap berteman. Iya kan? Apa itu? Iya kan? Ya. Iyalah. Iya. Tapi yang mau kita bahas kali ini bukan tentang toleransi antar suku, antar agama, enggak. Kita akan membahas tentang toleransi dengan lingkungan. Nah, untuk contoh toleransi dengan lingkungan ini sebenarnya ada banyak, tapi kami akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, kurangi penggunaan sampah plastik. Jualan apaan, Bang? Kue bang. Berapaan? Ini 10 ribuan aja semua. Oh, semua 10.000. Ya. Ini lihat dulu ya bang. 10.000. Malah amat. 9.000 lah. 10 ribu lah mas. Ya ampun. 15.000? Udah nggak apa-apa. 10.000 ya? Ya. Oh, 10.000. Nah, nih. Ini mas. Oke. Lumayan lah. Mau crushing nggak mas? Ah, Ini lo crushing mas. nggak usah. Nggak apa-apa mas. Crushing. Nggak usah, Bang. Ini lo. Nggak usah. Apa cok? Sumpah. Gimana caranya? Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Stop. Kalau oknum-oknum seperti ini terus dibiarin, dia akan tetap saja buang sampah sembarangan ke depannya. Ambil kembali sampahnya, Ri. Kita kasih dia pelajaran. Nah, gini kan lebih baik. Nah, untuk yang ketiga ini namanya recycle atau mendaur ulang sampah bekas. Nah, untuk recycle ini sebenarnya ada banyak model sih. Salah satunya ya yang seperti ini.
Nah, sekarang kita sudah nyampe di akhir video. Tadi kami sudah memberikan 3 contoh toleransi dengan lingkungan. Yang pertama itu mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, recycle. Untuk manfaatnya sih, untuk yang pertama nih, mengurangi penggunaan sampah plastik. Sudah diketahui kalau penguraian sampah plastik itu dibilang lama sekali. Lama kali. Oleh karena itu sebaiknya kita menggunakan kantong wadah sendiri atau tote bag. Kalau kita belanja gitu, kita bawa sendiri tote bagnya. Jadi untuk penggunaan sampah plastik, kita bisa menguranginya. Limbah dari plastik itu sangat berbahaya kalau misal untuk dibakar, karena dapat menyebabkan polusi di udara. Untuk yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Kalian udah tahu kan penyebab banjir tuh bukan cuman karena intensitas hujan yang sangat tinggi, tapi karena banyak got, banyak sungai yang banyak sekali sampahnya, sehingga larinya air itu terhambat, akhirnya meluber keluar. Itulah salah satu penyebab banjir. Oleh karena itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau semisal kalian anggap sepele pembuangan sampah, misal diginikan aja, satu orang membuang 1 botol plastik sampah, kita buang sembarangan. Itu kalau 1 orang. Kalau 1 kampung, kalau 1 negara masing-masing buang 1 botol sampah plastik, ya penuh lah sungai kita, menyebabkan banjir. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Untuk yang ketiga, ini recycle. Recycle ini pemanfaatan daur ulang sampah. Jadi ada banyak sampah gitu, kita bisa daur ulang. Seperti tadi dibuat baju, atau ada asbak dari botol plastik, dari daur ulang, semuanya bisa didaur ulang lagi. Ada juga plastik-plastik yang kemudian didaur ulang lagi menjadi wadah apa gitu yang lebih bermanfaat. Atau botol-botol minyak bisa buat pot, bisa buat banyak kali lah pokok manfaatnya. Lebih baik kalau kita ada sampah, kita daur ulang, kita manfaatkan kembali. Kurang lebih sih inti video kita seperti itu. Untuk selebihnya, kalau semisal kami ada salah kata, kami ada salah tindakan, selama dari awal video sampai akhir video, saya mewakili kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin kita sudah nyampe di akhir videonya. Tahukah kalian bahwa kita ini terlalu sibuk membicarakan toleransi kerukunan antar umat beragama, suku, ataupun budaya, hingga kita lupa membicarakan atau bahkan hanya menyinggung saja bagaimana cara kita untuk bertoleransi dengan alam. Tuhan menciptakan alam ini dengan keseimbangan dan ketelitian. Tugas manusia dilahirkan ke bumi adalah untuk menjaga alam ini supaya tetap lestari. Alam pun diciptakan Tuhan dengan miliaran hal menakjubkan di dalamnya, agar manusia sadar betapa mahanya kekuasaan Tuhan. Tetapi karena manusia lebih menggunakan nafsu, akhirnya alam yang menjadi korban. Alam sudah sangat bertoleransi dengan menyajikan apa saja yang dibutuhkan manusia. Tapi bukannya balik bertoleransi dengan menjaganya, manusia malah memanfaatkannya saja tanpa peduli kerusakannya. Di dunia ini, alam seolah menjadi anak tiri dalam cerita fiksi yang disajikan film-film, gambaran dari sosok yang selalu terabaikan dan tersakiti. Tanpa alam, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi tanpa manusia, alam akan baik-baik saja. Karena sejarah telah membuktikan bahwa semakin majunya peradaban manusia, maka alam akan semakin rusak karena ketamakannya. Dalam ajaran Sunda, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum kita lahir, kita sudah diajarkan tentang menjaga alam. Hutan, gunung, sawah, lembah, sungai, lautan, dan sebagainya. Apabila kita jaga dengan baik, maka alam akan memberikan yang baik pula untuk kita. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Awal untuk memulai kebiasaan baru, awal untuk menghirup nafas baru bebas sampah, awal untuk menyeru pada pergerakan, toleransi pada lingkungan.
Kita memang tidak bisa merubah kondisi alam, kita pun juga tidak bisa melarang perusahaan melahirkan produk plastik mereka demi mengurangi sampah. Kita juga tidak memiliki daya menggerakkan semua orang untuk bertoleransi dengan lingkungan. Tapi setidaknya kita tidak menjadi penyumbang sampah yang seolah tidak peduli dengan lingkungan. Setidaknya kita tidak seperti mereka yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Melalui video kreatif yang dikemas dalam bentuk film dengan sedikit humor ini, kami mengajak kalian untuk mulai merubah sikap kita yang seolah tidak toleran dengan lingkungan, merubah sikap kita yang apatis dengan lingkungan, menggerakkan diri kita demi lingkungan yang lebih baik lagi ke depannya. Semua berawal dari perubahan yang kecil, dari aku, kemudian kamu, kalian, lalu mereka. Gesek. Delok videoku sik to. Action. Aku ngeri sumpah. Fik. Nomor 2 action. Padahal aku pingin nekat titiknya gitu. Kalau untuk toleransi dengan lingkungan sebenarnya contohnya ada banyak sih. Tapi kita akan memperagakan 3 contoh toleransi lingkungan. Yang pertama nih, kipasan arek gede. Pas dituruni wi. entar langsung. Sumpah separuh ya. Terus kayak bocah gede lemu. Untung arek yang niliri tak anu lungguh ngene. Ning arek geni. Sumpah. Aku sing lele tangi yo. Tak gier kasur tak anu tak kuat ngarepan. Nongol gini. Nah, terus keluar lagi. Ya, oke. Iki. Oh ya. Ya. Dia ini sukunya suku Jawa. Kalau dia dari Gorontalo. Ini suka apa? Sukunya Gorontalo. Oh, suku Gorontalo. Hai. Kembali lagi dari Hai mu ora ketok. di sing pas. Itu ya deh lupa ada gini loh. Ah. Hai. Airi. Fik, tangi, Fik, tugas Pancasila lo sih dorong. Cepetan tangi. Fik, tangi, Fik. Iki, ancen arek iki. Ayo cepetan. Kil, mana lagi anak satu nih? Fiki. Udah siap? Udah ya. Isinya. Fik, tangi, Fik. Iki, ancen arek iki. Ayo cepetan. Kilo tugas Pancasila turun mari cepetan ambil re. Rasa cintaku ini tertatih aku dalam. Vicky, Hai. kau tadi pagi bangun ngapain kau kayak gitu modelmu? Semalam itu aku ngimpi habis sholat subuh ngaji terus sholat duha, habis itu balik ke sini kok tubuhku ada 2. Halah telekmu wangi, Fik. Awakmu lelek subuh gak tau tangi pisan pendo seminggu. Iya juga sih ya. Yo jenenge yo mimpi, semua orang boleh berekspektasi kan ya. Karepmu wis lah. Walaupun realitanya tidak manis ekspektasi kan ya. Ngeri. Jadi ini konsep video kita ini gimana? Sebenarnya itu gimana? Jadi kan gini. Sebenarnya tuh konsep teks narasi ini kita udah ngetik panjang-panjang udah.
Udah banyak kali nih. Udah banyak juga karakternya ini, udah banyak kali. Pas udah buat video deadline-nya mepet. Jadi gak bisa kalau semua scene ini di videoin semua. Waktu pun mepet, waktu ngedit juga mepet. Gak bisa semuanya. Jadi kita rubah konsepnya tuh video kreatif aja. Tapi tema tetap sih. Temanya tuh toleransi dengan lingkungan begitu. Jadi ya udahlah, yang penting konsep dari kita tuh udah tersampaikan. Apa pesan dari yang mau kita sampaikan di narasi ini udah tercantum semuanya. Mungkin kan jadi videonya juga gak jelek-jelek amat sih. Bagus sih videonya, ya kan? Ya. Lumayan. Silakan Bagus. tonton. Boleh lah kalau dapat subscriber yang banyak, views yang banyak juga boleh. Ya, saya sudah totalitas nih pakai ini. Iya. Minimal A. Iya. Minimal A. Ya. Minimal dapat duit juga. OTW road to raja YouTuber kayak Atta Halilintar juga. Ada juga sih. Ya. Intinya Saat minimal di like lah videonya. Minimal kalau gak di like ditonton aja lah. Minimal nilai A lah. minimal A lah ya. Sampaikan. Oh iya bro, salah satu kesalahan konsep gua ini ya, gua nggak dapet pasangan cewek. Di sini gua ada nih scene gua namanya Slamet sama Sri. Srinya ini nggak balik-balik ke sini ya. Awalnya Hasil siapa yang mau jadi Sri sebenarnya? yang mau jadi, waduh, yang mau jadi Sri itu tuh si itu, yang cantik yo. Siapa yang cantik? Itu yang cantik namanya siapa sih ya? Siapa namanya? Wah, aku lupa namanya. Doni bukan? Bella. Kok Bella? Doni. Bella teh saha Bella? Nggak tahu. Nggak tahu aku. Tuh, kau suka Doni kan? Ya aku suka sama yang namanya Faris sih. Bukan Ilham. Oh enggak. Oh, enggak. Tapi ya aku tertarik sama yang namanya Abbas. Minimal Abbas masuk kamera lah. Mohon maaf, saya Udah. Aku tidak pikir. Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini. malah toleransi bersenggama. Udahlah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan lagi? Nama saya Alif Ahmad Sultani Putra Rafiki. Saya orangnya temperamental. Jadi kalau saya itu ada cewek yang nolak, ya udah. Aku sayang padamu.